أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian duha Masjid Agung Al-Azhar yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan kembali oleh Allah untuk bisa kumpul di masjid yang mulia ini, yang semoga Allah selalu jaga tempat ini sampai kapanpun menjadi taman-taman penyubur iman di tengah kota Jakarta ini insyaallah. Jamaah usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena takwa ini kalau jadi pilar akan tumbuh bangunan yang bagus. Kenapa dibilang bagus? Karena solusi Allah berikan pada bangunan tersebut. Selalu ada cara untuk tumbuh berkembang di atas pilar itu. Kalau kita larikan kepada rumah tangga, ya. Karena ketika Nabi menjelaskan tentang rumah tangga, beliau itu menjelaskan dengan bahasa istita'ah. Kata beliau, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Nabi bilang, hei pemuda. Jadi mau orang tua atau mungkin ya orang yang enggak dibilang muda lagi menurut kacamata manusia. Tapi bahasa Nabi umum, siapapun kalian kalau berani nikah kalian muda, gitulah bahasanya. Kenapa mesti pakai bahasa muda? Karena simbol kemampuan dan kesempurnaan sebuah ritual itu ya di usia muda. Man istata'a minkumul ba'a, yang sudah mampu di antara kalian wahai para pemuda, menikahlah. Nikah ini lambang kemampuan. Karena memiliki tujuan dan memiliki manfaat. Tujuannya jelas, mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah, memperbanyak umat pada hari kiamat. Jadi kita ini yang udah lawas rumah tangga atau yang baru mau melangkah, tolong luruskan niat. Tujuan berumah tangga cuma satu, mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah, memperbanyak umat pada hari kiamat. Umat itu anak Ustaz, ya di dalamnya iya. Tapi lebih daripada itu, maksudnya kamu laki-laki menikah, jadi suami baik.
Kamu perempuan dinikahi jadi istri baik, suami baik, istri baik, anak semua baik. Gitu loh bahasanya. Kalau keluarga kalian sudah baik, orang tua ngelihat gitu senang, jadi baik. Ya, mertua ngelihat anaknya diangon senang, jadi baik. Ini yang namanya orang tua ini sama orang tua namanya besan. Besan jadi baik, gitu loh. Jadi semua gara-gara ini rumah tangga layak dikatakan umat Muhammad. Kok bahasanya umat Muhammad? Ya karena Muhammad ajarkan segalanya. Cara menjadi suami diajarin, cara menjadi istri diajarin, cara berbakti sama orang tua, apapun kondisi orang tua kita diajarin. Bahkan ayat yang mengatakan dengan tegas, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, hehehe anak-anak, walaupun orang tua kamu mengecewakan kamu, jadikan dia sahabat. Wasahibhuma, jadikan dia sahib. Sahib apa? Sahabat. Siapkan maklum. Tugas kamu anak bukan jadi hakim buat orang tua, jadi orang yang memaklumi mereka. Masya Allah. Jadi mertua diajarin, karena Nabi kan mertua. Apa anaknya nikah sama Ali, betul? Nabi juga besan-besanan sama Abu Bakar besan, sama Umar besan, betul? Artinya allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Umat Muhammad ini diajarkan semuanya, sampai urusan hajat pun diajarkan. Apalagi kalau tibang jadi laki, bini, anak, mertua, orang tua, allamakum, diajarkan sudah. Targetnya ke sana tuh. Cuma kan kalau diomongin kayak begitu, Ustaz, aneh pas nikah begah gitu loh. Sakit mah begah. Dulu waktu belum nikah, Tat, ya Allah, Tat, bayangin udah indah aja, Ustaz. Masuk melangkah dalam rumah tangga, astagfirullah, Tat. Apa yang kita sering bilang, lu kadang-kadang kalau ngelihat laki habis ijab kabul langsung aja, Bang, puncaknya cinta, Bang. Puncak cinta awal ujian. Dulu belum diikat sama rumah tangga, semuanya indah, dipandang indah. Belum datangnya deg-degan kita sama tuh orang, betul? Sekarang ada yang nggak ada, gue deg-degan sama dia. Itu ujian, namanya prahara. Makanya ini kita pengen bahas nih, Masya Allah nih, parenting kita khususin di Al-Azhar insya Allah nih. Pokoknya kumpul aja, kita kumpul, biarin dibilang kayak mecin, kumpul aja, kumpul nggak apa-apa deh. Kita pengen kajian di masjid sini untuk mendalami cara-cara Islam menjadikan takwa ini pilar rumah tangga kita. Ya. Nah, kalau sudah begitu, Ustaz, targetnya apa, Ustaz? Allah ini kan jadikan tempat tinggal kita itu kan sakanan. Nanti masdarnya ketemu sakinah tuh, ketenangan. Kalau kita punya tempat tinggal kita nenangin kagak? Karena banyak nanti orang yang menghayalkan rumah tangga punya rumah tapi nggak betah di rumah. Ngapain bikin rumah kalau begitu? Akhirnya hilang manfaat, duit habis buat ngebangun renovasi tapi isinya kosong. Ya nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya, karena itu tanah dibeli pakai duit Allah, bangunan dibangun pakai duit Allah. Nikmat bisa bangun, bisa beli tanah, nikmat bakal ditanya. Summalatus aluna yawma idzin. Di surat An-Nahl sih Allah sudah firmankan, surat An-Nahl ayat 80 itu kata Allah, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah jadikan bagimu rumah-rumah sebagai tempat tinggal. Maka bagaimana caranya ini? Kita punya rumah itu memang dibalikin ke hukum asal, dibangun buat ditinggalin. Ditinggalin itu artinya stay. Saya bangun, saya tinggalin, saya kontrak, salah gitu ya. Ngebangun ditinggalin tuh dimanfaatin. Sebelum ngebangun mesti pakai ilmu. Ada seorang wanita datang ke Rasul, tolong dong Rasul, saya lagi mau ngebangun rumah. Datanglah untuk kau doakan tempat tersebut. Sampai di lokasi Nabi nanya, di mana kau akan sholat? Jadi yang dipikirin tuh kalau kita mau bangun rumah, mesti yang pertama nyaman tempat, hubungan sama Allah. Jangan dipikirin langsung, nah di sini nih kayaknya kalau merem enak pulas nih, bukan begitu.
Di mana kira-kira tempat yang enak? Kalau ini ada sebidang tanah, bangun tempat rumah, ada tempat ibadahnya yang dipikirin dulu. Karena nanti yang berikan kemudahan ke depan nih bangunan cepat jadi, apa lambat, apa gimana, Allah. Tolong jangan sampai kita bangun rumah sombong. Ingat duit yang dipakai duit Allah. Bikinin tempat buat ibadah. Sehingga nanti suami keluar rumah banting tulang, ya, bini doain di rumah, ya Allah selamatkan dia di jalan, ya Allah. Jadikanlah dia orang yang pergi karena tanggung jawab, pulang karena cinta, ya Allah. Semoga tempat ini menjadi penyebab datangnya keberkahan ke depan. Kan cakep. Karena kalau nggak diatur kayak begini, kenyataan di depan mata tiap pagi banyak yang demen, ibu-ibu. Dia pergi juga deh, ya Allah. Sore, ya dia balik lagi gitu. Mudah-mudahan enggak lah. Ya. Nah, kalau diberikan bayangan seperti ini, maka ada nasihat ulama yang harusnya mendorong setiap muslim ini memperhatikan, mengislah rumah tangganya. Kalaupun terlanjur, Ustaz, rumah udah ada, perjalanan juga sudah panjang, gimana nih? Kita bicara islah. Kita bicara islah. Islah itu memperbaiki. Ada beberapa hal yang ulama kumpulkan yang harusnya itu menjadi booster, pemicu, pendorong kita pengen lebih baik ke depan. Ulama sering menjelaskan begini. Coba mulailah dalam diri kita ini untuk mengusahakan agar bisa menjaga diri dan keluarga dari api neraka Jahannam dan selamat dari siksanya. Mulai berpikir, karena hidup ini adalah kesempatan mengumpulkan pahala agar dimudahkan ke surga. Resikonya kalau nggak punya pahala, dimudahkan masuk neraka. Kita pengen rumah tangga kita ini menjadi penyebab Allah mudahkan kita ke surga. Karena Nabi bilang sama perempuan di zaman dulu, kata Nabi kan, kalau perempuan pengen masuk surga dari semua pintu, gampang banget. Gampang. Beliau mengatakan sholatil mar'ah khamsaha, suruh jaga sholat yang 5 waktu aja. Somat sahroha, udah jangan ngomong puasa sunnah, Ramadan utang bayar gitu. Wahafazat farjaha, perempuan tutup aurat, mau aurat baju yang dipakai, hijab yang dipakai, atau rumah dibuat untuk menjadikan perempuan dalam cangkang, jadi mutiara dalam rumah. Rumah tuh buat perempuan kayak cangkang. Kalian tuh mutiara di dalam situ. Maka laki-laki bikin mereka betah. Jangan cuma nyuruh betah, tapi nggak ada fasilitas. Jangan. Fasilitasnya kesepakatan. Namanya nikah kan akad. Akad nikah. Kalau akad perjanjian. Kayak orang dibilang sama Nabi, ada 7 golongan yang akan dilindungi ketika tak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah di padang mahsyar nanti. Salah satunya apa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Sekarang gimana nih anak muda mau terikat dengan masjid? Marbotnya galak, takmirnya judes, ya sepi itu masjid. Kenapa? Wakaf digalak-galakin amat gitu loh. Disepakatin, dibikin orang nyaman. La masjidun usissa ala taqwa min awwali yaumin. Karena masjid didirikan landasan takwa. Kalau orang masuk masjid jadi bertakwa, keluar masjid punya solusi. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan. Jangan sampai orang masuk ke tempat ibadah keluar malah mumet. Sometimes rumah itu bisa dijadikan sebagai contoh masjid. Karena rumah buat perempuan kayak masjid. Sebaik-baik tempat ibadah perempuan ya di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Bahkan riwayat mengatakan Nabi ngomong itu dari Nabawi. Sehingga sholatnya Aisyah di rumahnya itu yang sekarang jadi makam Rasul ya sama dengan imam di Nabawi. Jadi tapi tetap mesti dibahas karena kan sholat yang diterima yang bagus bacaannya. Ya kalau bacanya belatat beletot sih mendingan di masjid sama imam kali ya.
Ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Cuma itu supporter. Ayo perempuan apalin Quran, ayo perempuan bagusin bacaan. Kenapa? Karena kamu diberikan kemudahan. Kalau bacaan kamu bagus, tumak ninamu cakep, jadikan rumahmu sebagai tempat yang senilai dengan masjid. Ya, di sini kita mulai berpikir tujuannya apa? Mengislah, memperbaiki, sehingga nanti ketemu ayat yang Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, tuh Allah perintah, karena kalau sudah amr identik sama iman. Ayat-ayat perintah turunnya itu di Madinah setelah iman bagus 13 tahun di Mekah. Ujian berat hijrah, ujian berat Ansor nerima orang muhajirin, nggak gampang gitu ya. Baru turun ayat-ayat tentang perintah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Target agama ini nggak jauh-jauh. Target agama ini lingkungan yang terkecil, yakni rumah berbentuk hati atau rumah tangga yang kita buat. Kenapa hati dibilang rumah? Nabi yang bilang, ya, man kana laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab. Orang yang di hatinya enggak ada Quran kayak rumah kosong. Rumah dibilang sama Nabi. Man kana laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab. Orang yang di hatinya itu enggak ada Quran kayak rumah kosong. Ruwat sumpak mumet ma'isatan donka. Beliau menegaskan lagi, inna syaitan yafiru min baitil ladzi tuqra fi surat al-Baqarah. Setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Makanya ada syariat zikir pagi, petang. Di dalamnya ada baca 5 ayat pertama Al-Baqarah, betul? Ada baca ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu kalau kita baca secara pribadi, ini was-was hilang. Pegel sama dunia, udah telap. Nggak ada yang mesti kita pusingin. Lawang dunia dipusingin juga, jam jalan terus. Kita mumet Senin, ini udah Ahad lagi, besok Senin lagi. Dicuekin sama waktu kita. Mendingan terus istiqomah, pegang syariat. Aku tercipta untuk beribadah. Kalau nanti hari Ahad aku bahagia, aku akan ibadah lebih khusyuk karena kebahagiaan. Kalau Senin Selasa aku bakal susah menangis, ya Allah jadikanlah tangisanku itu pengharaman neraka menjilat wajahku, ya Allah. Minta. Jangan jadi alasan ibadah terganggu karena dunia. Lu sholat sampai senang banget kayaknya, gue lagi bahagia gitu loh. Kayak lagi malas sholat ya. Tau dia lagi males, kayaknya Tuhan nggak CS. Tuhan nggak CS. Ini gimana sih? Ya mumet nggak mumet, sholat jangan berkurang. Ya karena memang kita disuruh sholat, nggak ada alasan. Rumah begitu tuh. Perintahnya ku anfusakum wa ahlikum nara. Karena memang Allah mengatakan dan ditakutin kita. Wa quduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu ya Allah batu dan manusia. Jadi maknanya apa? Allah senang kalau manusia bikin dosa juga jadi bahan bakar neraka. Neraka butuh bahan bakar. Wuquduhan nas wal hijarah. Jangan dibilang Allah sedih kalau banyak orang yang kufur, enggak. Jangan dibilang Allah senang kalau semua orang baik, enggak. Neraka butuh bahan bakar. Cuma ya enggak tahu nih banyak konten-konten aneh sekarang. Orang ngevlog dari neraka. Hai guys, aku akan spill pada hari ini kamar aku di neraka. Setan aja nggak berani bayangin neraka hari gini. Vlogger-vlogger, ahli-ahli konten ini berani ngayal ngonten di neraka. Ya Rob, Masya Allah. Ya, nggak ada lagi. Ya layaklah kalau Allah memiliki nama As-Sabar, yang maha sabar ya. Ya Allah, Allah pengen kalian baik, masuk surga yang baik dengan cara yang baik. Tapi kalian hayalkan neraka yang kujadikan sesuatu yang menakutkan menjadi nggak menakutkan karena kalian. Allahu Akbar. Ini produk gagal rumah tangga nih. Yuk
ya semangatin diri kita untuk mulai berpikir bagaimana memperbaiki rumah tangga. Ya, yang dikhawatirkan ini semua yang kita hayalkan kebaikan di rumah tangga kita ini berujung kepada murka Tuhan. Karena kita nggak bisa menghadapi ujian. Rumah tangga ini kan kayak bahtera yang selalu ada gelombang, ada prahara. Tapi kita berhusnuzon kalau takwa jadi pilar, setiap masalah rumah tangga itu Allah siapkan jawabannya. Bertanyalah sama orang yang berilmu, yang mengembalikan jawaban pada Quran dan Sunnah. Jangan suka ngomongin rumah tangga sama orang yang rumah tangganya mau pecah juga gitu. Akhirnya saling ngegibah, udah begitu ya, jangan. Yang kedua, yakni picu diri kita untuk tahu bahwa besarnya tanggung jawab yang dibebankan terhadap pemimpin rumah tangga di hadapan Allah pada hari perhitungan. Kita ini Pak, ya jangan santai-santai aja Pak, main game ya, scroll, lihat konten ya, bukan nggak boleh. Bini lagi ngapain, anak di mana, yang masuk ke badan mereka jenisnya apa, syubhat gak, haram gak, halal gak. Karena Nabi ngasih bocoran, hei pemimpin rumah tangga, kulul lahmin nabata min suhtin annaru ahakku bih. Wahai laki-laki, para pemimpin rumah tangga, setiap daging yang tumbuh di badan anak-anak kita, di badan pasangan hidup kita, di badan kita, di badan keluarga kita, mertua kita, ya kalau dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Kalau syubhat gimana Ustaz? Syubhat halal, tapi menjauhkannya mulia. Kenapa? Karena Nabi bilang, faman syubhat faqad istabra li dinihi. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Jadi kalau kita nggak ngasih yang syubhat sama keluarga kita, ya Allah, ini kehormatan. Agama kan Islam. Islam kita nggak terganggu. Karena kadang-kadang satu rumah ada yang pemahamannya ini, pemahamannya itu, ada yang ngaco, betul. Agama rumah tangga kita nggak terjaga, nggak terjaga. Begitu pula kehormatan, harta dan anak-anak kita. Kadang-kadang harta kita nggak terjaga. Maksudnya bagaimana? Ima dicolong orang, ima bikin orang iri, atau menjadi penyebab orang untuk mencuri. Anak-anak kita gimana? Nggak kepegang tat. Ya, karena gini, kalau orang tua digoda sama anak sampai levelnya digado, bukan lagi digoda hatinya gitu ya, ya memang nanti akan ini azab atau ujian. Jangan beranggapan kalau aneh suami udah ngaji, bini juga ngaji, anak nggak bakal ngegoda. Siapa yang bilang? Yang pakar dalam agama namanya Nabi Nuh tetap aja diuji sama bini, betul? Kurang pakar apa beliau dalam agama? 900 tahun dalam dakwah, kebayang gitu. Anaknya durhaka, itu ujian. Ya, kalau Nuh tidak baik, namanya azab. Nah kita kan nggak tahu nih bakal diuji apa. Tetap jadi suami yang baik, suami yang menjemput rezeki. Nggak dijemput juga datang. Cuma kualitas rezeki itu tergantung cara menjemputnya. Ya itu mangga kalau disamperin, dipetiknya pelan-pelan, dibawa ke bawah, nggak bakal karena jatuh. Nggak bakal. Tapi kalau main sogok sama orak, jatuh mah jatuh, cuman macam-macam tuh. Ada yang bocel, pecah, ada yang jatuh ke selokan, macam-macam ya. Ada cara. Ya. Kenapa pakai bahasa tumbuhan? Ulama sering bilang al-fallah sayyidul bilad. Bahkan di surat Ibrahim ayat 24 tuh jelas banget tuh. Ya, di situ dijelaskan bahwa kalimat yang baik itu kayak pohon yang baik, akarnya nancep ke bumi, batangnya menjulang tinggi. Wow, masya Allah, ya ngerti prosesnya. Nggak ada batang yang kuat menjulang tinggi ke langit, ya, yang bisa bertahan lama kalau akarnya nggak nempel di bumi. Tidak ada kebaikan yang kita hayalkan dan kita miliki nanti kalau akar kita nggak kuat. Ini hari gini banyak orang ngayal, pondasi nggak kuat, akhirnya capek sendiri, ngebangun berapa tahun kena gempa rontok, ya.
Ngapain? Kita nggak perhitungin tuh. Ya. Karena ke depan kan nggak pernah ada yang tahu. Ya bijak kalau berbuat fokus akan hari ini untuk yang akan datang. Cuma kan yang akan datang kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kadang nggak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi. Tapi nggak usah takut. Apapun yang terjadi besok Allah nggak mungkin zolim. La yukallifullahu nafsan. Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan. Husnuzan sama Allah. Tolong Pak, jangan yang syubhat, apalagi yang haram, yang jelas-jelas aja. Karena kita kumpul di masjid, kita nggak tahu anak lagi ngapain. No Ustaz, anak kan si Anteng tadi pojokan lagi main game. Yakin game? Yakin? Udah lihat belum? Lu kayak paranormal suka ngira-ngira. Lihat dulu. Hari gini sosmed yang dibuka apa, yang keluar apa, betul? Jangan bilang nggak ada efeknya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Efek positif yang halal yang kita kasih, matanya nggak bisa menghindari maksiat. Cuma Allah nggak buat janji di ekor mata. Kan maksiat gitu. Kadang-kadang kita melihat di ekor mata kita berjanji. Kalau yang terjaga apa? Al-ula lak wa laysa lakasani. Kalau yang betul itu yang pertama nikmat, kedua tergantung niat. Terjaga mata, nggak ada ketertarikan buat melihat lagi. Ilah, kecuali islah. Ada orang kepleset, jatuh, kebuka auratnya. Astagfirullah. Itu dia begini, gadang-gadang. Mati. Mesti dilihat, tolong betul. Kalau niatnya nolong nggak ada masalah. Ya, kalau nolongnya melengos, akhirnya tangan yang lain yang ini betot nggak kelihatan, betul? Nggak bisa. Allah jaga, itu dahsyat itu Pak. Karena nanti ini kita kan makin hari udah bukan makin muda nih ya, makin gerayak geruyuk badan kita nih. Jujur, makin hari kita butuh anak-anak kita. Ibu tolong jelasin sama anak-anak. Ayahnya, bukan ayahnya 20 tahun yang lalu. Emosinya sudah gak kontrol, mereka orang yang lelah. Mereka capek bertemu dengan terik matahari. Mereka lelah berjalan di atas aspal. Wallahi, mereka juga pengen memeluk anak-anaknya yang palanya bau baby oil. Mumpung masih anak-anak. Sebentar lagi anak tumbuh dewasa, gak bisa dipeluk, sedih. Anak laki bisa pulang pergi, anak perempuan tumbuh dewasa. Kita orang laki cuma bisa ngeliat dari jauh. Gue peluk dia risih, nggak peluk gue kangen. Belum lama ada yang minta dibawa orang. Ya Rob, Om, aku pengen serius sama anak Om. Kata si Om, gue tahu isi pala lo. Kebayang ya? Kalau kita kurang-kurang merakit rasa tersebut bro, Masya Allah. Ayo. Nggak ada kata terlambat. Ya, maka besar tanggung jawab yang dibebankan terhadap pemimpin rumah tangga ini di hadapan Allah pada hari perhitungan. Ayo bismillah. Karena kita terlanjur berani membuat perjanjian misaqon ghaliza, ikatan antara kita dengan Allah. Rumah tangga ini bukan cuma kita dengan mertua, saya terima nikahnya fulana, bukan. Misaqon ghaliza, urusannya ke Allah. Urusannya ke Allah. Mertua bisa kita bohongin, Allah nggak buta. Ya makanya penting banget perempuan nyari laki itu yang khiar. Sama Allah bagus hubungan, sama orang tuanya bagus, sama adik kakaknya bagus. Ya Allah, ya Rabb, kamu bakal dibawa sama lelaki yang janjiin surga. Tanya sama dia ngapain? Lu mau bawa gue ke surga? Tahu gak jalan ke surga? Jangan-jangan cuma ngajak ngayal, dia gue tahu kemana. Allahu alam, Allahu alam. Tanya dulu, tahu gak surga punya siapa? Katanya sih punya Allah. Katanya emang punya Allah. Apal gak nama Allah? Belum. Enggak dah, tar dulu lah, tunda dulu nikah. Siapa yang yakin naik perahu mau ke pelabuhan nakodanya buta? Waduh, jadi kayak pengalaman saya ketawa geli benar-benar ya. Ada senapan saya kosongin dulu zaman masih pada muda, ini bercanda ya. Ada teman yang agak semi buta, nyaris nggak ngelihat. Cuma kalau ngomong kayak orang pede, saya kasih senapan, tembak sana bro, coba begini kabur semua orang. Ada orang buta ngeker coba. ya hukum asalnya begitu tuh. Kalau ada orang menjanjikan sebuah tujuan tapi dia nggak tahu jalan ke tujuan tersebut, jangan merasa aman.
Ini Pak, modal digandeng aman, modal dijanjiin aman, apalagi hari gini, ya kan janjinya semu banget. Zaman kita dulu kalau ada nama perempuan kan kembangnya beneran. Kembangnya beneran. Anak sekarang kembangnya emot. Betul. Mama, aku dikasih kembang. Mana? Emot. Aku kirain apaan kata gitu. Anak sekarang mah tipis banget hatinya dah. Dikasih emot seneng. Terus gimana nih mah? Lu balas pakai emot hijau gemeter. Gitu loh. Demam artinya. yang ketiga ya. Ini suruh support diri kita ini untuk tahu. Ayo kita islah. Alasannya rumah tempat menjaga diri dan keselamatan dari berbagai kejahatan. Menolak dari bahaya manusia lainnya. Dan rumah juga ini tempat perlindungan ketika terjadi fitnah. Ingat, kita bikin rumah untuk itu. Hari ini banyak juga orang beli rumah yang penting murah. Ya bukan masalah mahal atau murah sebenarnya sih ya. Kalau murah bakal beresiko nggak bisa ngedidik keluarga, ngapain beli di situ? Karena nanti ada dalil yang menjelaskan tentang berteman dengan tetangga. Bahkan Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man la yukrim jarahu. Tidak akan masuk surga orang yang nggak memuliakan tetangganya. Mesti dipikirin nih, kita kan orang laki, ya disuruh jangan betah di rumah, suruh keluar. Kalau kita keluar, keluarga kita, tetangganya gimana nih? Mesti dipikirin tuh. Mesti dipikirin. Apalagi hari gini, rumah ini kan keberkahannya dipertanyakan. Kenapa? Karena banyak kotoran di dalamnya. Beda sama orang dulu. Orang dulu ya makan di rumah, nggak ada yang makan di luar. Ya wisata kuliner nggak ada kayak sekarang. Mereka makan di rumah, buangnya di luar. Kalau kita kan hari gini makannya di mana-mana, buangnya di rumah, betul. Beda rumah kita sama rumah orang dulu. Bedanya situ. Orang dulu makan pasti di rumah. Laki mau berangkat sarapan, anak sarapan betul. Pulang sekolah ada makan siang. Ya cemal-cemil malam ada. Nggak lama merem. Jam 9 gelap lampu kayak di kampung kan begitu. Tuh kalau mules ntar lari dulu ke kali. Kalau nggak bikin jaman di pojokan cubluk, betul. Hari gini kagak, lu ngayap, pokoknya pulang, cuma buang hajat doang. Rumah kita kurang berkah gitu, banyak kotoran tuh. Ya kadang-kadang ya orang-orang yang mengerti bagaimana memiliki tempat yang baik memperhitungkan itu juga. Bukan berarti habis gini nggak boleh buang air di rumah, bukan. Cuma dikasih bocoran nih. Kenapa rumah kita nggak seberkah rumah orang dulu? Karena kadang-kadang ke zikir kita nggak sebanyak orang dulu, tapi keburukan kita lebih banyak ketimbang orang dulu. Ya sejelek-jelek rumah orang dulu nggak ada piring numpuk bekas makan sampai besok pagi, nggak ada, dicuci. Orang sekarang hari gini air gampang, wastafel ada, tapi numpuk cucian sampai besok pagi. Kita tegur, ini nggak ada yang nyuci, mbak belum datang. Oh, mbak mati, nggak ada yang nyuci dong gitu ya. Heran, suruh nyuci nangis, gatel, ya Rabbi. Apa tinggal garuk, masa gue garukin juga gitu loh. Aduh makanya kita ini remeng nih, nggak punya generasi robani nih. Karena rumah kita nggak bisa diislah tuh. Bikinin rumah tujuannya menjaga diri kita. Bisa gak kita mumet di luar, pulang ke rumah jadi anteng, kayak di charge. Besok pagi siap ngefight lagi kita gitu loh. Jaga diri kita. Bisa gak sepegel-pegel bini sama temennya di luar, pulang ke rumah tenang. Bisa gak anak galau dari rumah masuk ke rumah tenang? Suruh rumah buat menjaga diri, buat menghindari kejahatan yang ada di luar. Bikin rumah yang bagusan, pagar yang rapi, semua yang layak untuk ditinggalin. Karena target rumah itu sakanan, yang menghasilkan sakinah, ketenangan. Ya, ini hal-hal kayak begini sama kita diremehin nih. Kita nggak merhatiin. Pokoknya yang kita tahu ya rumah cuma datang cuma buat tidur. Allahu Akbar. Buat apa ada doa yang Nabi ajarin untuk urusan rumah? Angzilna mungzalan mubarakan wa anta khairal mungzilin. Berikan kepada kami mungzalan mubarakan, sakanan mubarak, tempat tinggal yang berkah. Kenapa berkah? Karena memang keberkahan datang dengan doa Rasul. Keberkahan datang karena didoain.
Keberkahan itu betul-betul mendatangkan kemuliaan. Anzilna mubarakan, berikan kepada kami rumah yang berkah. Dan berkah itu adanya di pagi hari. Sekarang rumah tangga gimana mau berkah kalau pagi isinya mayit? Gak ada usaha buat bangun pagi, cuma minta maaf, kesiangan lagi. 20 tahun lo kesiangan, bukan kesiangan lagi. Habis gimana? Malam jangan begadang. Ente manusia, maksimal cuma 8 jam, pasti mendusin. Orang 8 jam 14 takbir 4 kali sholat mayit. Apalagi yang udah 40 ke sono, per 4 jam, per 2 jam juga mendusin, betul? Kalau tahu manfaat pagi, melek. Udah habis isya tidur, jangan terkecoh dengan televisi atau sosial media. Tidur kalas. Orang dulu tuh rumah-rumah di kampung masih ada, kota agak susah sekarang kita lihat. Itu kalau udah malam lampu diredupin, dibikin orang nggak nyaman melek malam tidur. Bangun malam, da'bus solihin, kebiasaan orang soleh. Fadol, habis jam 12 malam kita mandi bersih-bersih, kita baca Quran. Hidupkan rumah, terangin rumah. Kenapa Allah turun sepertiga malam ke langit dunia? Beraktivitaslah. Kalau ada ngantuk sedikit lagi, badan masih punya hak merem, insya Allah. Orang yang tidur kemudian bangun malam beraktivitas, tidur lagi nggak akan bablas. Kecuali kalau nggak ada aktivitas, kemungkinan bablas. Ya. Salat subuh, inna salatal fajri kana masyhuda. Salat subuh, salat yang disaksikan. Allah khususkan kata saksikan ini dalam sholat subuh, walaupun semua sholat Allah tahu. Cuma kalau subuh ini prioritas, nggak semua orang mampu. Udah gitu Allah bilang kusaksikan inna sholatal fajri kana masyhuda, ditambah lagi Nabi doain, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Ini doa Nabi 14 abad yang lalu, sampai Dajjal turun pun berlaku. Pengen berkah, bangun pagi. Budayakan. Ini yang Belanda nggak bisa ngalahin Indonesia di sini. Petinggi negeri ini dulu pagi melek semua. Petinggi pagi ini melek semua. Mengatur strategi perang tuh habis tahajud. Hari gini petinggi molor semua. Kalinya bangun pagi cuma mendekin celana, lari muter-muter gedebak. Allahu Akbar. Ini bahtera negeri kita udah banyak bolong-bolong di papannya ini. Kalau kita nggak nimbulin cinta kepada negeri ini dengan cara mengislah hidup kita, Masya Allah, kita meninggal, anak kita di kapal yang mau karam. Ayo dong Pak, ayo dong. Ya. Nggak usah marah, nggak usah keras. Kita belajar, kita mengislah diri dan jadikan ini booster gitu loh. Ayo. Ya. Dari rumah aja dulu, dari rumah. Nah, ayah ini bukan nabi, bukan ulama nak. Selevel nabi saja nak. Waktu mau meninggal, anaknya dikumpulin semua. Nabi Yakub itu. Kata Nabi Yakub, "Ma ta'buduna min ba'di." Nabi punya anak udah pasti top. Orang-orang baik aja punya anak dibilang baik, apalagi Nabi anaknya baik, dipanggil gitu kan. Waktu dia mau meninggal, dia bilang sama anak-anaknya, sama keluarganya, "Ma ta'buduna min ba'di." Apa yang kau sembah nanti setelah aku wafat nanti? Ada rasa khawatir. Masa kita nggak bisa khawatir? Anak kita bukan anak Nabi. Cobalah mulai kita berpikir, nak, kalau ayah wafat nanti, nak, apa yang kau sembah? Ayah nggak butuh hartamu, nak. Sudah canda tawamu tak bisa membuat ayah tersenyum, nak. Ayah cuma butuh doamu, nak. Lubang kubur ayah kering, nak. Basahkan dengan doa, nak. Nanti kau akan lihat, nak, satu waktu, nak, betapa badan ini akan terbujur kaku, mendingin, nak. Membiru wajah ini, nak. Masuk ke lubang kubur nanti cuma bangkai kami jadinya nanti, nak. Tolong doakan kami, nak. Dan doa itu cuma yang diterima doa anak yang saleh. Makanya kami enggak lelah selalu minta, Rabbi habli minas salih. Berikanlah kepada kami anak yang saleh, ya Allah. Tentu jangan cuma minta, aku telah menumbuhkan dalam badannya
daging dari yang halal ya Allah. Ku nikahi ibunya dengan cara yang baik, ku buatkan rumah yang baik, ku berikan nafkah yang baik ya Allah. Habli minas sholihin. Tumbuh dewasa, anak soleh, menjelang tua kita baca doa. Rabbi auzi'ni ana ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Merendah kita. Auzi'ni, ajarkan aku. An ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ajarkan aku ya Allah bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada aku ya Allah. Jangan kau jadikan si tua ini makin hari makin komplain dengan takdir. Ajarkan kami menerima takdir ya Allah. Supaya kami makin tua makin merunduk, bukan makin menegakkan pala ke langit, bukan makin merunduk ya Allah, makin merendah di hadapan-Mu ya Allah. Wa matasyaun illa yasha'allahu rabbul alamin. Makin kami mengerti, kami ini cuma punya mau, kau berkehendak ya Allah. Tapi aku yakin kau baik, cuma nerima yang baik. Buatlah banyak kebaikan dalam hidup kami ya Allah. Subhanallah. Dia buat suasana seperti itu. Dia bikinkan rumah untuk itu. Masya Allah. Kemudian yang keempat dijelaskan bahwa ayo kita berikan penyemangat dalam hidup kita untuk memperbaiki rumah tangga. Bahwa sesungguhnya sebagian besar manusia akan menggunakan waktu di dalam rumah, terutama pada musim panas maupun dingin yang menyengat. Tentu ya, kita akan seperti itu. Rumah tempat rujukan kita lah. Panas pengen buru-buru nyampe ke rumah, dingin pengen anget di rumah gitu lah. Nah, tolong ini dipikirkan bahwa kalau rumah itu melindungi diri kita, mendatangkan kenyamanan. Cuma yang terjadi tidak, karena rumah ini nggak membuat tenang dan nyaman. Kadang-kadang terik matahari menjadi sahabat buat kita. Kadang-kadang hujan yang deras pun kita anggap sebagai ruqyah buat badan kita. Padahal hukum asalnya kita boleh menjadikan rumah untuk menghindari panas dan hujan. Ya. Cuma karena rumah nggak bikin nyaman, udahlah biarinlah. Karena nanti ada pintu-pintu surga yang menawarkan ke kita, tidaklah kita nggak merasakan yang kita ingin. Kita pengen punya rumah yang melindungi dari panas dan hujan tadi. Cuma kondisinya nggak ada masalah. Karena Nabi bilang, yusaru yaumal qiyamah bima mata alaih. Kita kan akan dibangkitkan nanti seperti kita diwafatkan gitu kan. Nggak apa-apa. Kalau mesti kejemur oleh matahari dalam menaklukkan dunia, mencari nafkah buat rumah tangga, amitna ya Rabb, matikan aku di atas terik matahari itu. Kalau untuk basah jadi bangkai yang membawa, sekalipun basahi dengan hujan ya Allah. Allahumma sayyiban nafian. Buat kami hujan itu membawa manfaat ya Allah. Dia berhusnuzan. Dia nggak terwarnai dengan fitnah dunia. Cuma tetap ya sisi lain di hati manusia ini sedih. Ya Allah, pengen pulang ke rumah tuh tenang. Pengen balik nggak merasakan panas seperti di luar. Ya Allah, pengen sampai rumah nggak kehujanan, kalaupun lepek ada air hangat yang disuguhkan. Ya Allah, pengen. Cuma dia tersenyum, ya dunia ini Allah nggak kasih yang kita pengen, Allah kasih yang kita butuhkan. Oh begini mungkin cara Allah membuat mata ini basah. Mungkin begini cara Allah membuat kita bangun malam untuk mencumbu Tuhan. Mungkin begini cara Allah membuat kita ini makin benci dengan dunia. Karena orang Islam mesti benci dunia. Alasannya apa? Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat kata Rasul. Wa mal'unun ma fiha, terlaknat semua yang di dalamnya. Illa ma kana lillah, kecuali yang diperuntukkan untuk Allah. Alim, orang yang berilmu, atau muta'alim, atau orang yang menuntut ilmu. Wallah, Nabi benci dengan dunia ini. Cuma karena memang dunia ini ujian, dia sikapi dengan ilmu, nggak dia cintai. Dia talak dunia, dunia datang menunduk sama dia. Apalagi yang kau ingin tipu aku wahai dunia, takkan kurang rasa hormatku pada Allah, kemuliaanku pada Allah di atas segala-galanya.
Kami terlanjur merasakan halawatal iman, manisnya iman. Buat kami manisnya iman ini timbul ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihim mimman siwahuma. Karena Allah dan Rasulnya lebih utama buat kami. Dunia betul-betul tempat yang melelahkan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Bahwa dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Buat kita, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Ya, makanya Nabi bisikin itu Fatimah, ya Fatimah, la maruda ba'da hadal yaum. Enggak ada lelah, enggak ada sakit lagi setelah ini. Itu para sahabat memahami itu tuh jadi enggak takut mati dalam perang mereka. Karena dunia ini melelahkan. Dunia ini alam yang mengecewakan. Maka jangan mewarnai kita. Konsisten di atas fitrah. Diri ini tercipta untuk beribadah. Ayo, rumah belawar dari rumah tersebut untuk kita bisa menaklukkan dunia. Bukan untuk menikmati dunia. Karena kalau dunia sudah di tangan kita, tawaran yang pertama apa? Al-jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Dunia yang kau miliki memiliki nilai, jadikan sebagai alat bantu jihad. Jihad yang utama dengan hartamu. Taklukkan dunia, miliki dunia untuk akhirat. Jangan terkecoh dengan fitnah dunia. Kamu mendingan kamu yang dulu waktu belum punya dunia, sholatmu tepat waktu, tahajudmu setiap malam, zikirmu tak putus. Sekarang ke orang yang sibuk ketitipan dengan dunia. Wallah ma asdaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi betul-betul menyampaikan sebuah kebenaran. Ucapannya tak mungkin kita ragukan lagi. Beliau mengatakan, fitnah umatku ini adalah harta dunia. Mali wa malid dunia. Apa diriku dibanding dunia, kata Nabi? Ya abdud dinar, ya abdud dirham. Yang kalau dapat dunia dia ridho, nggak dapat dunia dia komplain sama Tuhan. Allahu akbar. Kafabil mautin nasiha. Cukup maut sebagai nasihat. Baru yang kelima ditekankan sama ulama ini, dan ini yang terpenting. Perhatian terhadap rumah merupakan sarana yang paling besar untuk membangun masyarakat muslim. Karena rumah ini adalah unsur dasar itu masyarakat. Rumah ini membentuk perkampungan. Perkampungan ini adalah masyarakat. Berawal dari rumah, semua dari rumah. Makanya kita akan bahas ke depan nanti tentang nasihat rumah tangga ini. Yang pertama ditekankan bahwa sejak awal kita mau bangun rumah pakai prinsip ulama, berilmu sebelum beramal. Yakni jangan pikirin rumah bentuk bagaimana, itu kan maunya kamu. Nanti maunya bini belum tentu, maunya anak wallahu alam bisawab, betul. Saya sering bilang belakangan ini di beberapa pengajian, buat kita-kita nih Pak, yang udah pala 5 ke sono nih umur nih, ya, yang mungkin 2 kali pemilu lagi umur kita nih, ya. Jangan banyak renovasi rumah. Kenapa saya bilang jangan banyak renovasi rumah? Karena renovasi satu mahal, ya, kalau nggak terlalu penting nggak usah lah, ya. Satu mahal, waktu juga nggak sebentar. Kalau tuh jadi renovasi dengan uang yang mahal, mungkin kita pakai cuma sebentar, kita meninggal. Anak kita seleranya belum tentu sama kita. Dibongkar lagi, di ini lagi, uang duit enggak? Uang duit. Mendingan kita alokasikan buat yang lebih bermanfaat. Karena kalau buat orang-orang tua itu sudah enggak ada lagi otaknya dunia. Yang dia pikirkan bagaimana kalau dia meninggal nanti anak nyaman dalam ibadah. Dan pensupport anak nyaman dalam ibadah macam-macam. Yang pertama tentu ilmu. Mendingan kita pikirin dana buat mereka sekolah supaya berilmu mereka. Ya, dan banyak kasus anak sekarang itu pewaris bukan perintis. Mentalnya nggak kayak kita orang tua. Ya, nggak ada salahnya kita siapin lahan kosong buat dia. Atau kalau kita sudah mendidik mereka di balai pendidikan yang beragam, siapkan media buat mempraktekkan ilmu, mulai pikirin wakaf buat mereka.
Sehingga itu bermanfaat, itu tongkat estafet dalam kehidupan. Tapi kalau disibukin sama modifikasi rumah umur 60-70, lu mau berapa lama lagi bro umur gitu loh. Bukan nggak boleh. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan yang nggak bermanfaat. Kalau manfaat renovasi silakan. Tapi kalau nggak manfaat ngapain dipaksain? Cuma gara-gara kesel tetangga bangun sesuatu, aneh juga mesti. Kalau tetangga memang bikin sampel, emang dagangan, ente kan bukan apa-apa. Dia gonta-ganti pagar emang kanglas, betul. Sebulan 3 kali ganti warna, emang agen cat, lu siapa bro, gitu loh. Jangan suka ngiri mulu, hidup ngiri mulu ngiri. Ya kalau ngiri nggak nyampe kapan nganannya, betul. Ngiri mulu. Gitu. Di pertama ditekankan banget tuh. Nah nanti kedepannya akan dijelaskan nih. Terus gimana Ustaz? Kalau gambar mah urusan arsitek dah. Tinggal lihat majalah, googling juga hari gini banyak tawaran bentuk, betul. Tinggal dikondisiin aja. Ente tinggal di mana? Anak tinggal di Bogor, Tat. Udah nggak usah ngayal rumah ala Mesir, nggak usah. Mesir kagak ada hujan, beda nanti. Tampias mulu rumah kita. Hari gini kan Anda suka baca tuh perumahan ala Mesir di Bogor, ya tampias kata-kata gitu sama dia. Kalau mau bangun rumah ala Bogor, lihat Akamsi no, paling cakep, betul. Ente mau tinggal di Papua, lihat, jangan bikin rumah yang ngejreng apa, mereka pada di atas pohon, betul. Ya kondisi indah itu mah ya. Tuh, intinya jangan dibikin bingung, udah ada gambar, udah ada ahlinya. Tapi yang paling penting dalamnya. Itu di puncak, semalam kita kajian di puncak sama MBI Jakarta atau Cisarua ya. Kita kalau lihat puncak kan lihat banyak villa-villa mewah, betul. Kosong. Belum lagi villa-villa center tuh yang L2, villa betul. Itu cuma khayalan bentuk, kosong. Kenapa? Karena yang rumah cuma yang punya rumah cuma pengen, bukan butuh. Ya. Seindah-indahnya rumah puncak apa rumah villa di puncak, tetap partner hidup orang yang bikin tuh rumah nggak demen tinggal di sono. Yang pertama cari pasangan yang betul. Dia yang bakal bikin rumah kita kayak sorga. Kayak Aisyah bilang, baiti jannati. Itu kan yang ngomong Aisyah. Takut salah denger nanti Aisyah poncol lagi. Aisyah bini Rasul di Madinah. Ya. Aisyah itu bilang baiti jannati, rumahku surgaku. Ya Rob, kalau antum pernah umroh ke Madinah, antum datang ke museum Quran atau museum Nabawi, lihat replikanya rumah Nabi zaman dulu. Cuma bata sama lempung pakai kapur, gentengnya boro-boro merek Tegola, betul. Itu cuma apa namanya daun kelapa yang dirajut. Hujan pasti kehujanan, panas pasti kepanasan. Di rumah tersebut nggak ada marmer, nggak ada granit, nggak ada, sudah semuanya. Cuma pasir yang dipadetin, jadi ubin mereka. Tidurnya pun dengan pelepah korma. Aisyah selalu bilang, baiti jannati, rumahku surgaku. Yang dihayalin sama orang sekarang, bangunin dong rumah tuh surga, gitu ya. Lakinya bikin ini mirip rumahnya Aisyah. Lo kata surga tadi, yang ngomong Aisyah. Hulu langsung minta cerai. Kok bisa begitu Ustaz? Makanya belajar, jangan ngonten mulu, ngonten. Buka sejarah siapa Aisyah tuh, handphone dipakai buat lihat sejarah, mana yang Maktabah Syamilah, mana Rumaiso, mana yang bagus-bagus, buka. Siapa itu Aisyah, kebuka nanti semua tuh. Dialah orang yang mengatakan rumahku surgaku. Kenapa? Karena di rumah tersebut yang dia ingat surga. Punya pasangan seperti Rasul yang baik agamanya. Malam bisa melek karena bisa tahajud menjemput Tuhan, turun sepertiga malam ke langit dunia. Di rumah tersebut semua dia pikirkan bagaimana menghafal Quran, bagaimana menghafal hadis. Ini rumah bikin aneh ke sorga, benar-benar tuh. Baiti jannah. Kita mesti punya ordal. Orang dalamnya siapa? Rumah mewah juga, kalau ordalnya EO selesai semua.
Udah nggak ada bagus-bagusnya ya, partner hidup. Nanti itu masuk bab tuh ya, perempuan dipilih karena syarat, laki milih karena memang pakai ilmu. Kita ini bukan burung yang dibasahin dikurung bareng besok giring, bukan begitu ya. Kita ini orang yang berilmu, tahu aneh begini butuh perempuan yang begitu, perempuan bilang aneh begitu butuh yang begini, cakep, perdalam tak sampai tahu. Karena yang namanya rumah itu bisa berkah kalau isinya orang yang nikahnya betul. Wa angkil ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa immaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Wa'dallah, janji Allah. Kalau nikahnya betul, milihnya nggak salah, ngejalaninnya rapi, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau dia fakir nggak punya, Allah yang bakal bikin dia kaya. Allah kalau udah janji nggak bakal bohong ya. Tapi tolong jangan ada penghambat, karena kebaikan yang bakal didatangkan sama Allah itu tertunda karena penghambat. Apa penghambatnya? Innar rajula la yukhramu rizqa bi dzambin yusibu. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia lakuin. Hati-hati. Maksiatnya apa? Ya suami zolim sama keluarga, nggak mau ngasih nafkah, nggak mau nyontoin yang baik, dayus, maksiat semuanya. Ya perempuan begitu deh, kajian di mana-mana, sama laki orang nurut, sama laki sendiri kagak nurut, betul? Ustadz kan laki orang, betul kan begitu ya? Lu nurut, sama laki lu ngegas, betul? Jadi yang kayak begini nih, ayo pelan-pelan deh kita tunda. Udah saatnya deh. Ya Allah, mau sampai kapan kita nggak capek sama masalah? Kesian bu, bapak bu, di luar bapak disambut, apa kabar? Sama orang warteg ya, mau makan apa? Tapi kalau pulang ke rumah, telat lagi loh. Lu masak apa? Lihat sendiri, punya mata gitu loh. Laki keluar lagi ngeliat nomor rumah gue bukan sih, kan beda gitu dia. Takut salah nomor. Aduh, lu ngapain ngaji kalau melaki ngegas? Betul. Ngapain ngaji kalau sama mertua nggak akur? Ayo dong tembak batin gini nih, ada yang salah nih kalau begini nih. Pantesan anak ngegas sama kita sama orang tua, sama mertua juga ngegas, sama laki juga ngegas. Ini sebenarnya rumah apa agen gak sih gitu loh. Itu kita pengen ngislah gitu. Mudah-mudahan jadi baik insyaallah ya. Jadi kita ngobrol banyak banget nih ya. Baik, syukur jazakallah ya Ustaz. Masyaallah. Menjadi evaluasi kita bersama Ustaz. Sama-sama untuk rumah tangga. Semoga bahkan amin. Dapatkan kita semua. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, ada 4 pintu surga bagi istri terhadap suaminya, yang intinya ridho suami yang kita inginkan. Apakah kalimat ridho ini harus terucap dari mulut suami, atau ketika suami meninggal dan belum mengucapkan itu juga bisa dikatakan sebagai ridho Ustadz? Ya bisa iya bisa enggak. Ya ridho itu kan bukan lifting ya. Tapi memang kalau dia ridho sambil diucap jauh lebih membahagiakan, betul. Habis suami aneh gitu Ustaz, kalau saya nggak pernah ngomong, ridho nggak pernah bilang, marah gitu. Siapa sih? Oh ya pantesan bisu lagi dia gitu ya. Kan kita nggak bisa nyalain kalau dia nggak bisa ngomong kan. Cuma intinya sih sebenarnya ridho itu lebih kepada fi'liyah. Kalau kita ridho bu, ya, ibu bilang suami dingin, suami gini kayak nggak ridho. Dia pulang tiap hari ke rumah, dia ngasih nafkah bulanan, lahir batin dapat, itu ridho. Kalau dia nggak ridho, udah males balik. Nafkah juga udah ogah-ogahan. Coba terima dulu apa adanya. Jangan dibilang ini laki nggak romantis, kayaknya nggak ridho sama kita, nggak pernah ngasih puisi lagi, nggak pernah lembut lagi. Allahu Akbar. Dulu kan dia nggak begitu, sekarang dia begitu. Ngobrol deh. Kenapa bang? Nggak selembut dulu lagi? Kenapa kok nggak seasik dulu lagi? Kan enak. Oh ternyata perusahaan bikin mumet,
pulang ke rumah pengen seneng, lu nggak bikin gue seneng. Kegoda sama makanan enak di luar, ngayal. Bini juga masak, puluhan tahun kagak mau belajar masak. Kalau bakal nyuci di laundry nggak usah punya bini, ngekos aja gitu ya kalau begitu, betul. Pengen lihat bini yang sibuk di mesin cuci, apalagi pulang kerja kita ngeliat bini lagi neriska. Ya Allah, jadikan tangan yang neriska bajuku itu tangan penghuni sorga, ya Allah. Subhanallah. Udah lupa berkata-kata, sudah lupa. Tolong kita ini laki punya 3 yang kita cinta di muka bumi ini. Kalau minta cinta dari saya, tolong muliakan yang 3 ini. Yang pertama, tolong jangan sakiti ibu kami. Buat kami orang laki, ibu itu segalanya. Jangan kau benci ibuku. Maklumi dia. Aku ada karena dia. Tolong. Yang kedua, jangan kau bentak anak perempuanku di hadapanku. Walaupun ku senyum di hadapanmu, seoles cacat di hati ini, ku benci kamu. Anak perempuan segalanya buat kami. Jangan sakiti dia. Dan yang ketiga, tolong jaga rumah yang ku bangun untukmu. Aku bangga aku bisa bayar pembantu menjaga rumah, tapi lebih bangga kalau melihat kamu yang ngepel. Gak usah tiap hari, sesekali aku melihat itu. Kau jaga piring gelasku, tolong. Bukan berarti anak gak boleh pakai piring, cuman jangan punya baba, jangan punya ayah. Muliakan. Kita dibesarkan di zaman itu. Zaman yang kalau kita mau ambil gelas orang tua kita, mama kita bilang, punya ayah, nggak boleh. Sendal kita, sendal orang tua. Hari gini kamu di mana? Sendal ayah dipakai, sepatu ayah dipakai, gelas ayah pun tidak dicuci, oleh anak diremehkan. Kami hilang harga diri di hadapan kamu. Aku suruh senyum, suruh romantis, batu aku kalau kayak begitu. Kan enak kalau ngobrol kelihatan, ya Rob, iya. Ternyata betul, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Jadi perempuan soleha yang Nabi bilang, hadhi yadi fi yadik, la adzuku ghamdan hatta tardo. Suamiku, aku salah. Ini tanganku di atas tanganmu, pukul. Aku nggak mungkin rela sampai kamu ridho kepadaku. Saling islah. Ini kita pengen begini nih, kajian kita pengen ke sono. Pengen kita saling mengislah, bukan saling menghujat, bukan. Ini rumah tangga, bukan kejaksaan agung, betul. Yang isinya mencari salah, bukan. Allah barakallahu fiik. Naam, fadhal. Ustadz, bagaimana sikap orang tua terhadap anaknya yang sudah hamil duluan, sementara orang tua tidak suka dengan calon menantunya karena sudah berumur, Ustadz? Wallahu alam bisawab. Nggak tahu ya gimana dong. Tapi yang pasti memang terima takdir. Biasakan jadi orang yang tetap membuka kesempatan orang untuk berubah. Ini anak salah, kita nggak benerin. Perbuatannya maksiat, dosa besar. Cuma tetap Allah Maha Pengampun, betul. Yang paling baik cara agama, kawinin deh, nikahin. Ya, bikin akad yang kuat. Karena memang awalnya sudah nggak baik. Karena dalam Islam boleh. Tapi tetap nasab cucu nanti ini ke ibu bukan ke bapak, jelasin, harus jelas. Tapi kalau kamu mau berubah, Allah Maha Pengampun. Jangankan kamu yang sekali berzina, ada perempuan yang seumur hidup berzina, dan ketika dia wafat cuma gara-gara memberi minum seekor anjing yang kehausan, Allah kasih sorga. Nah, Allah Maha Pengampun. Tolong jangan kecewakan kami. Nah, aku ayahmu, di belakang namamu ada namaku. Ini ibumu, nak. Air susunya sudah masuk ke semua rongga badanmu, nak. Tolong, ada darah yang bercampur. Jaga nama baik kami. Tegesan dikit masalahnya mana. Ya bukan berarti kita aman dari ujian. Ujian sih tetap ada nanti ya. Cuma kan Allah udah bilang, kalau jalurnya betul, la yukallifullahu nafsan. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Allah musta'an. Nah. Ustadz, bagaimana sikap terbaik kita terhadap kerabat dekat yang menikah dengan laki-laki non-muslim? Jika kami jauhi, khawatir makin terjerumus. Jika kami rangkul, khawatir juga mereka tidak menerima keadaan tersebut, Ustadz. Perempuan apa sahabat kali? Nggak tahu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya memang Islam ini
sepakat ulama mengharamkan perkawinan beda agama. Ya harus punya ilmu. Laki-laki bilang, tapi kan itu dulu banyak, Rasul aja nikah sama orang Yahudi, nikah sama orang Kipti gini. Rasul lu siapa? Temennya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Rasul, lu temennya siapa? Udin Portal, betul. Dudung Marpawi yang agamanya remeng semua, betul. Akhirnya lu yang jadi murtad nanti gara-gara salah, kan gitu ya bahasanya. Emang nggak ada orang Islam nih, perempuan lebih banyak ketimbang laki, masih nyari orang kafir juga. Aneh kan buleng tat, nyari bule biar anaknya agak semi-semi gitu tat. Masuk surga bukan gara-gara buleng sama bule, agama bro. Yang kita butuhin dua anak yang soleh, bukan dua anak yang bule, betul. Ya syukur kalau bule soleh, jarang berebut orang ntar. Ya begitu juga perempuan juga sama gitu loh. Ya jangan sembarangan. Ini waduh, ya main dapat aneh nikah sama lelaki mu'alaf, mu'alaf udah bisa ngaji belum? Namanya mu'alaf. Terus minta dimaklumin, dia boleh mu'alaf tapi mesti bisa ngaji. Umar juga mu'alaf, Abu Bakar juga mu'alaf, betul. Semua sahabat Nabi juga rata-rata mu'alaf. Tapi kan jadi pakar agama. Suami aku tat mu'alaf tat 20 tahun yang lalu. Udah bukan mu'alaf, 20 tahun mu'alaf. Mu'alaf jambu, mu'alaf mangga, ngalap itu ya beda. Ya, jangan main ibu dinikahin buat dibawa ke sorga. Yang bawa ibu mu'alaf, coba itu yakin nyampe ke sorga. Ayo dong bu, ya nggak apa-apa ya, silakan nikah sama mu'alaf, kasih syarat. Aku mau kamu berubah setahun ke depan, belajar agama, paling nggak sholat bener, ngaji bagus, bismillah. Agama gampang kok. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Agama Quran telah digampangkan, pelajari. Ayo, aku siap dibawa sama kamu walaupun kamu mu'alaf. Aku pengen seperti istrinya Abu Bakar, Umar, orang-orang yang mu'alaf tapi dijamin sorga, boleh. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang nggak paham rumah tangga mau kemana jalannya. Wallahu musta'an. Nah. Baik. Ustadz, saya sudah menikah selama 25 tahun dan selama itu juga kita sering berselisih paham, Ustadz. Dan sekarang sudah 2 tahun kita saling silent treatment, diam-diaman, Ustadz. Kemudian ketika ditanya ke suaminya, kemudian kata suaminya ya ini untuk menghindarkan konflik gitu satu sama lain, dan istrinya kalau memang seperti itu. Nah pertanyaannya Ustadz, kita tinggal bersama tapi tidak hidup bersama, bagaimana sikap kita terhadap silent treatment tersebut Ustadz? Kalau diam ini diterjemahkan memang nggak banyak lagi ngomong kayak dulu, kewajiban tetap berjalan, nafkah lahir batin, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau diem ini benar-benar diem sampai nggak ada nafkah lahir batin, ya haram hukumnya, nggak boleh. Ya, diem kalau diterjemahkan nggak serame dulu, karena kalau banyak ngomong jadi ribut. Masuk dalil zurgiban tasdat huban, jarang-jarang dia timbulnya cinta, boleh. Ya, karena ada orang-orang bijak suka bilang kita kalau baik sama orang bukan nggak boleh sering, tapi jangan keseringan. Kenapa? Karena kalau udah lebih dari 3 kali dianggap biasa kebaikan kita. Tapi kalau sekali kita berbuat baik punya nilai nanti, gitu ya. Jadi wallahu alam, saya nggak paham. Kalau terjemahannya ini diem-dieman, jadi satu rumah tapi pisah kamar, nggak ada hubungan nafkah lahir batin, ya nggak boleh. Rumah tangga bukan buat begituan. Mendingan pisah sekalian. Makanya di Islam ada talak at-talaqu marratain, talak 2 kali, nggak langsung pisah begitu aja ya, ada masa idah. Supaya apa? Supaya buat pelajaran. Cerai itu pelajaran. Coba deh kita bersatu gini kayaknya jadi nggak baiknya nih ya, sering ribut, kita pisah dulu deh, kita lihat 3 hari ke depan enak gak ya. Atau mungkin kalau udah keterlaluan juga udah kita cerai dulu deh, lihat 3 kali masa suci nanti. Kalau ternyata dia ada perubahan, rujuk, ya udah rujuk. Kalau nggak ada ya udah, berarti emang kalian bagusnya berpisah. Kalau bersatu itu baik, pertahankan. Wallahi nikah lebih baik.
Tapi kalau bersatu menimbulkan kerusakan, cuma dosa yang tercipta setiap hari, ibu ngegas sama bapak, bapak zolim sama ibu, nu ngapain di rumah tangga mesin cetak dosa? Di rumah tangga mesin cetak dosa, tiap hari berdosa. Ibu galil adab sama bapak, bapak nggak ada demennya sama ibu, ngapain dipegangin? Islam tawarkan solusi, nikah ibadah, cerai juga ibadah. Kali sama yang lain jadi baiknya, atau kalau udah berpisah baru tahu orang tuh merasa punya, merasa memiliki kalau sudah nggak ada. Pisah deh, mulai tuh yang ditungguin nggak kelihatan lagi, yang dimasak nggak dicobain lagi, udah nggak ada lagi orang yang berbunyi kalau malam. Baru enak terlihat tuh, ngeliat burung kawin cemburu, wak wak ber, ya Allah, ngeledek nih burung dara kata dia. Kemarin ade lu sia-siain, nggak ade lu cari, ade lu omelin gitu lah. Ntar mati ditangisin, masuk lubang, ikut, yuk ikut, oga, ruwet deh bener-bener. Allahu a'lam, barakallah. Baik. Ustadz, izin bertanya, iya. Apa beda suami yang zolim dengan istri yang durhaka? Apa? Apa beda suami yang zolim dan istri yang durhaka? Kayak ngisi TTS gitu begini. Ya apa dong? Ya zolim, ya durhaka ya zolim, dua-duanya sama. Suruh salaman aja, ya gitu. Ya dua-duanya, kalau zolim itu kan menzolimi atau kezoliman secara umum. Kalau durhaka mutlak semua perbuatan yang menentang syariat. Ya surga nerakanya tetanggaan deh gitu ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, izin bertanya Ustadz. Enggak, silakan. Bagaimana cara kita mendidik anak laki-laki agar bisa menjadi suami yang kelak betul-betul paham sunnah dan mengamalkannya sehingga istrinya selalu bahagia, dan bagaimana mendidik anak perempuannya juga Ustadz? Kajian lagi kita panjang urusannya. Panjang nih. Itu nanti tuh jadi bahasan kita. Ya, karena nanti bagaimana mendidik anak laki dan perempuan ada cara-caranya. Cuma karena di awal dibahas, saya jawab sepintas saja bahwa anak laki ini diperjelas kelaki-lakiannya. Maksudnya gimana Ustaz? Iya, laki kan Allah bilang alaisa dzakarukal unsa. Laki itu enggak sama dengan perempuan. Kebalikannya di masyarakat ini malah laki-laki dididik kayak perempuan. Mamanya sayang banget sama anak laki. Sama anak perempuan kasar. Kebalik, kita sama anak perempuan yang lembut, yang baik, sama laki kasar boleh. Laki, mama aku jatuh, dengkulku berdarah, alah jauh dari perut, bangun. Laki nangis loh. Tapi kan kenyataan, ya Allah anak mama sedih. Lah makin bikin puisi nih anak, gitu lah. Lemah nih anak, lemah jadinya. Laki tuh greget gitu loh. Kalau perempuan dari kecil dididik nurut, saya pernah sampaikan, ya kalau perempuan tuh yang tegas. Mama aku nanti mau jalan minggu ini sama temen, enggak, kamu bantu mama di rumah. Ya Allah mak, enggak bantu mama, salah mama ngomong. Ada kegiatan di rumah kita. Kamu kalau kamu yang enggak mau tuh mau siapa yang bantu? Kamu rumah. Ini mama kasih baju bagus mahal, mama pakai kamu pakai, insya Allah mahal ini, bagus kok. Aku enggak suka, coba pakai. Orang tua enggak ngejerumusin. Bukan galak, tegas. Kalau anak perempuan nurut sama orang tua, nikah nurut sama suami nanti. Tapi kalau dari kecil dididik terbiasa enggak nurut, nikah ya wes nasib sudah. Orang tuanya aja bisa digas, apalagi lakinya kan begitu. Begitu cara pendidikan, cuma panjang nanti bahasannya ya. Nah laki-laki, supaya laki-lakinya timbul, LGBT makin mengecil, bawa anak laki kita ke masjid. Karena sebaik-baik sholat laki-laki di rumah kecuali yang wajib di masjid. Biasain. Kita laki punya duit bangun masjid, kurang duit kita cari rumah dekat masjid. Bawa anak ke masjid, laki-lakinya timbul. Ibu tolong support, bapak udah capek. Mungkin dia bangun agak kesiangan ya, bangunin semua anak.
Jangan terus laki-laki suruh tanggung jawab, kamu juga cari duit, kamu juga bangunin, kamu juga gini. Nggak bisa. Ibu siapa? Orang-orangan toko. Cuma diem di rumah gonta ganti baju doang gitu. Ya jangan. Kita saling bantu kalau pengen punya anak yang hebat gitu kan. Ini dilihatin laki sampai mati, jangan. Allahu a'lam. Nah. Baik. Ustadz izin bertanya, anak laki-laki saya kerja di Bank BSI dan mantu saya di Bank Mandiri. Setiap bulan saya ditransfer, Ustadz. Bagaimana dengan uang transferannya tersebut, Ustadz? Ya nggak usah nyebut produk sebenarnya sih. Untung udah matiin. Iya pokoknya apapun yang namanya haram, ya, pasti ujungnya haram gitu kan. Dan kita tahu bahwa kita haram memasukkan sesuatu yang haram ke badan kita kan. Jadikan sebuah rujukan untuk nasihat lah. Ya nasihat-nasihat dalam kehidupan ini bahasan kita bentar lagi jam 10, setengah 10 di Al-Falah Bambu Apus. Insya Allah habis ini kesana kita. Iya di situ nanti dijelaskan bahwa kita nasihatin, bukan mama nggak mau nerima, mama cuma tahu ya masalah darurat kamu dengan Allah bukan dengan mama. Ya mungkin kamu lagi mau resign, belum mampu, masih punya hutang, terus mohon ampun sama Allah. Tapi buat kami bukan menolak, tapi memang kami nggak bisa. Kalaupun kami terima, ya kami alokasikan buat jalanan, buat parit di jalan, buat apalah yang nggak dikonsumsi oleh badan. Mudah-mudahan ke depan Allah kasih rezeki kamu dari yang halal ya sayang. Kan digedein hatinya gitu lah. Jangan udah tahu memang gak boleh, mantu ngasih, anak ngasih nih. Lu tau gak haram gitu. Besok dia jadi kesel, malah gak taubat. Ya wallahu a'lam bishawab. Sebaiknya hindari. Karena memang gak boleh barang haram itu dirubah jadi halal. Wallahu musta'an. Nah, barakallah. Nah. Baik. Ustadz, tolong berikan nasihat untuk saya, Ustadz. Qadarullah, suami saya belum hijrah, belum mengaji. Terkadang saya jadi ikut-ikutan malas ibadah karena ikut-ikutan, Ustadz. Itu yang kita bilang tadi tuh. Jadi, memang berawal dari kata belum sampai si babnya, nanti babnya. Tentang pemimpin tergantung rakyat, suami tergantung istri. Kalau istri yang baik, pasti dia akan terima suami yang baik. Dan Allah kasih yang baik gitu ya. Nah kenyataannya begini nih, kalau kita nggak mengkritisi agama kita, ya resikonya itu yang terjadi. Istri yang baik dapat suami yang nggak baik, ya resikonya akan tertimbul ketidakbaikan. Kita rakyat yang nggak baik, Allah kasih pemimpin yang nggak baik. Kalau pemimpin sudah nggak baik, akan double apa keburukannya untuk rakyat gitu lah. Itu yang dikhawatirkan. Cuma dalam rumah tangga ini dijelaskan tentang bolehnya saling mengislah, saling mengkritisi bahwa perempuan adalah baju buat suami, selain menutupi aib, menghilangkan aib. Ya, kalau kita teman dalam rumah tangga ngomongnya enak, karena cuma teman yang ngomong sepahit apapun diterima. Tapi kalau kita nggak berteman dalam rumah tangga agak susah kita ngobrol. Ya akhirnya yang terjadi itu banyak yang istri pengen yang baik sama suami bertentangan. Ada nggak mensupport, ini yang nggak diinginkan. Ya udah pandai-pandailah untuk menyampaikan tentang kebaikan yang kamu lakuin supaya dia melegalkan. Karena konsekuensi perempuan nikah itu patuh sama suami. Walaupun kata Nabi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Ya. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang baik insyaallah ya, sakinah, mawaddah, warahmah dan penuh dengan keberkahan. Mulai ke depan bangun pagi, kurangi begadang, jauhkan hal-hal yang mendatangkan kerusakan dalam rumah tangga kita insyaallah ya. Itu aja kali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.